Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4A2 praktikum fisiologi hewan. Pada praktikum kali ini kami akan memaparkan hasil akhir dari proyek akhir kita yang berjudul Sistem Kerja Otot pada Hewan. Sebelum kita melaksanakan praktikumnya, ada baiknya kita berkenalan dulu. Perkenalkan, saya Paradila Putritasari dengan NIM 19. Mila Sari Asdia dengan NIM akhir 18. Saya Sabrina Zarani dengan NIM 21. Saya Nanda Lastri dengan NIM 31. Selamat disimak teman-teman. Yeay. Tujuan dari dilakukannya praktikum sistem kerja otot hewan ini yang pertama adalah untuk menganalisis kemampuan maksimal suatu hewan dalam bentuk kerja, angkat beban, dan gerak otot. Yang kedua adalah mengidentifikasi hubungan antara status metabolisme dengan kemampuan kerja hewan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi hubungan antara berat beban dengan kemampuan kerja hewan. Adapun rumusan masalah dan hipotesis dari praktikum ini yang pertama adalah bagaimana kemampuan maksimal suatu hewan dalam bentuk kerja angkat beban dan gerak otot. Hipotesis dari kelompok kami yaitu kemampuan maksimal dikatakan apabila hewan telah tidak dapat mengangkat beban yang diberikan. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat hubungan antara status metabolisme dari suatu hewan dengan kemampuan kerja hewan. Hipotesis dari kelompok kami yaitu iya, terdapat perbedaan tenaga pada tikus dalam kondisi puasa dengan tikus dalam kondisi makan seperti biasa. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara berat beban yang diangkat dengan kemampuan kerja hewan. Hipotesis dari kelompok kami yaitu semakin besar berat beban yang digunakan, maka semakin besar juga kekuatan kerja otot yang akan dikeluarkan oleh hewan. Jadi otot rangka atau otot skelet itu merupakan organ utama dari sistem otot yang menyusun tubuh manusia atau hewan. Bila otot berkontraksi, maka tulang itu akan bergerak yang akan mengitari sumbu sendi. Maka dengan demikian tulang itu dapat bekerja sebagai pengungkit. Jadi kerja biologis dari otot itu sesungguhnya adalah berkontraksi yang melakukan proses aktif dan relaksasi yang melakukan proses pasif. Oleh karena itu, otot itu biasanya ditemukan dalam bentuk berpasangan yang akan bekerja sama itu secara antagonis. Alat bahan yang kami gunakan ada mencit 2 ekor dengan jenis kelamin laki-laki, ada juga ember, ada juga air secukupnya, terus ada logam berat. Yang kami gunakan adalah paku dengan jumlah berat masing-masingnya itu 3 gram. Terus ada tali pengikat bebannya, ada juga timbangan, dan yang terakhir ada stopwatch. Dapat dilihat pada hasil pengamatan pada tabel 1, hasil pengamatan parameter dasar perlakuan pada mencit dengan mencit berjenis kelamin laki-laki dan umur 1 tahun, serta menggunakan bobot yang pertama dengan massa 3 gram dan massa kedua adalah 6 gram. Pada tabel hasil pengamatan kedua di mana memaparkan hasil pengamatan kecepatan waktu pada mencit yang pertama dengan perilaku dipuasakan selama 12 jam, di mana ketika mencit perlakuan tanpa beban mencapai 5 detik, sedangkan pada menggunakan perilaku yang kedua dan yang ketiga mencit tidak bergerak bahkan hampir tenggelam. Sedangkan pada mencit yang kedua dilakukan
perilaku seperti pada umumnya, diberikan makan pada umumnya. Pada uji yang pertama, yaitu tanpa beban dengan kecepatan 3 second, dan perilaku uji yang kedua mencapai 24 second, serta yang ketiga tidak bergerak dan hampir tenggelam. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada mencit yang dipuasakan selama 12 jam di dalam uji kontrol, mencit membutuhkan waktu 5 detik untuk mencapai tepi. Sedangkan pada uji kedua dan ketiga, mencit tidak dapat membawa beban atau memindahkan beban sedikit pun, serta mencit terlihat hampir tenggelam dikarenakan mencit kekurangan oksigen. Hal ini didukung oleh pernyataan Buzan 2013 yang menyatakan bahwa oksigen adalah sumber energi utama otak. Jadi akibat dari mencit yang terus-menerus berada di dalam air yang tidak memiliki oksigen yang banyak menjadikan mencit mengalami shock dan tidak dapat berenang dengan baik sehingga hampir tenggelam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai percobaan kedua pada praktikum ini. Percobaan kedua, kami juga menggunakan mencit, namun mencit di sini telah diberi makan. Nah, pada percobaan kedua ini kami juga memberi 3 perlakuan seperti pada percobaan pertama. Perlakuan pertama yaitu dengan tidak memberikan beban sama sekali pada mencit. Kemudian pada perlakuan kedua, kami memberikan beban sebesar 3 gram. Adapun pada perlakuan yang ketiga, kami memberi beban sebesar 6 gram. Nah, pada percobaan ini kami juga mengamati pergerakan mencit saat dimasukkan ke dalam air dan melakukan gerakan berenang dari bagian tengah permukaan air menuju ke tepi wadah air. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang kami peroleh pada perlakuan pertama di percobaan kedua ini, yaitu mencit yang tidak diberikan beban sama sekali, kemudian dimasukkan ke dalam air, telah menunjukkan bahwa mencit tersebut mampu berenang dari bagian tengah permukaan air menuju tepi wadah air tersebut dalam waktu selama 3 detik saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada perlakuan pertama ini, mencit mampu bergerak secara aktif dengan melakukan pergerakan ototnya untuk berenang di bagian tengah permukaan air menuju tepi wadah air tersebut. Nah, adapun pada perlakuan yang kedua, yaitu dengan memberikan beban sebesar 3 gram, telah menunjukkan bahwa mencit tersebut masih mampu bergerak dari bagian tengah permukaan air hingga ke tepi air. Namun pada perlakuan kedua ini, mencit lebih lama melakukan pergerakan dibandingkan dengan perlakuan pertama, di mana pada perlakuan kedua ini mencit mampu berenang dalam waktu 24 detik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berat beban mempengaruhi pergerakan otot. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa berat beban yang dibawa oleh mencit mampu mempengaruhi pergerakan otot pada mencit, yaitu yang ditandai dengan semakin melambatnya pergerakan pada mencit tersebut. Adapun pada perlakuan ketiga menunjukkan bahwa mencit yang telah diberikan beban sebesar 6 gram tidak mampu bergerak dari pertengahan air menuju ke tepi wadah air. Nah, dibandingkan dengan perlakuan kedua, yaitu dengan beban yang lebih ringan, ternyata mencit tersebut tidak mampu membawa beban sebesar 6 gram, hanya mampu membawa beban sebesar 3 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban yang diberikan pada mencit mempengaruhi pergerakan otot pada mencit. Nah, jika dibandingkan dengan percobaan pertama dengan percobaan kedua, pada perlakuan kedua di percobaan pertama, yaitu dengan memberikan beban sebesar 3 gram, ternyata mencit tidak mampu membawa beban tersebut. Sedangkan pada perlakuan kedua di percobaan kedua ini, mencit mampu membawa beban sebesar 3 gram hingga ke tepi wadah air. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh status metabolisme tubuh mencit pada pergerakan ototnya, karena pada percobaan pertama mencit tidak diberi makan, sedangkan pada mencit yang kedua diberi makan. Nah, hal ini membuktikan bahwa metabolisme tubuh mempengaruhi pergerakan otot pada mencit. Nah, hal ini juga sesuai dengan pernyataan oleh Saifu
dan juga Ruslip 2017 yang menyatakan bahwa kontraksi otot membutuhkan energi yang diperoleh dari makanan, di mana makanan tersebut tidak dapat digunakan langsung, melainkan melalui proses pembentukan senyawa kimia hingga ATP terbentuk yang kemudian diangkut oleh bagian sel yang memerlukan energi. Nah, hal ini, pernyataan ini pun mendukung mendukung bahwa metabolisme tubuh pada hewan atau makanan yang diberikan pada hewan atau tidak diberikannya makanan mempengaruhi pergerakan otot pada mencit. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah kami peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan maksimal tubuh hewan dalam melakukan kerja mengangkat beban atau pergerakan otot ternyata dipengaruhi oleh status metabolisme tubuh dan berat beban yang diberikan, di mana pada praktikum ini mencit yang tidak diberikan makan menunjukkan penurunan kadar ATP, di mana metabolisme yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga energinya pun juga tidak mencukupi. Nah, sedangkan pada mencit yang diberi makan mampu bergerak lebih aktif dan mampu mengangkat beban lebih besar dibandingkan dengan mencit yang tidak diberi makan. Cukup sekian pemaparan dari proyek akhir yang kami lakukan.